Ya, baik, saya ulang kembali untuk poin A, ya. Ketika tombol start ditekan, maka motor akan berputar dengan kecepatan pertama atau kita sebut juga dengan kecepatan rendah. Poin B, beberapa saat kemudian, perhatikan, beberapa saat kemudian motor berputar dengan kecepatan 2 atau kecepatan tinggi. Poin C, ketika tombol stop ditekan, maka motor akan berhenti. Jadi ini adalah cara kerja dari sistem pengaturan dengan PLC motor listrik dengan 2 kecepatan. Nah, setelah mengetahui, setelah mengetahui cara kerja dari pengaturan motor listrik dengan 2 kecepatan yang dikendalikan dengan PLC, maka selanjutnya kita kelompokkan mana yang input dan mana yang output. Pada persoalan di atas, pada persoalan di atas kita bisa mengelompokkan input. Yang menjadi input itu adalah tombol start, sedangkan yang menjadi output itu adalah kecepatan pertama. Dalam hal ini berjalannya motor itu diatur dengan kontaktor pertama. Kemudian input yang kedua itu adalah tombol stop, sedangkan output yang kedua adalah kecepatan 2, yang dalam hal ini bergeraknya motor, berputarnya motor itu melalui kontaktor 2. Setelah mengetahui mana yang input dan mana yang output, maka langkah selanjutnya adalah menyesuaikan antara input dan output dengan alamat PLC yang akan digunakan. Nah, dalam hal ini kita menggunakan PLC Schneider, kita akan menggunakan PLC Schneider. Nah, pengalamatan pada PLC Schneider itu ditentukan dengan pengalamatan secara digital, yang dalam hal ini saya sudah menjelaskan tadi apa yang dimaksud dengan input dan output digital. Dan kemudian pengalamatan pada input-output analog, gitu ya. Kita kembali ke slide sebelumnya, Nah, di sini kita perhatikan, di sini pengalamatan input-output secara digital itu ditentukan dengan cara seperti untuk input, kita lihat %I(X)Y. Berikutnya untuk outputnya %Q(X)Y. Perhatikan keterangan di bawahnya, I itu adalah input, Q itu adalah output. Sedangkan X itu adalah base, base 0, dimulai dari angka 0, kemudian selanjutnya dengan ekspansi, yaitu input output. Kemudian Y itu adalah I/O channel number. Nah, mari kita jelaskan sebagai berikut pada slide berikutnya, Ini adalah contoh CPU, PLC apa? PLC Schneider jenis M221, di mana untuk jenis yang ada di integrated control system itu adalah yang dimaksud ini adalah CPU kompak, PLC compact, controller compact yang terdiri atas 40 I/O, terdiri atas 24 digital input dan 16 digital output. Nah, yang ini kita sebut sebagai base 0. Maka ketika saya memberikan alamat untuk modul yang 0 ini, yang ke 0 ini, itu dimulai, kita perhatikan di sini, address input mulai dari %I0.0, 0 yang dimaksud di sini yang pertama itu adalah CPU ini, CPU base 0, input
0, input base 0. Kemudian titik 0. 0 yang bagaimana? Karena kita lihat di sini ada 24 digital input. Maka kalau dia ada 24 digital output input, maka dimulai dari 0. Yang pertama adalah I0.0 sampai persen I0.23 ya. Jadi mulai dari angka 0 sampai 23 jumlahnya adalah 24 digital input gitu ya. Oke, selanjutnya untuk address outputnya ya, kita mulai dari alamat key ya 0.0 sampai dengan persen key 0.15. Kenapa? Karena jumlah output digitalnya, digital outputnya itu sebanyak 16. Dimulai dari 0 sampai dengan 15. Ya, itulah cara pengelamatan digital input, digital output. Ya, kita kembali lagi kepada soal sebelumnya ya. Ya, oke ya. Jadi menyesuaikan antara input, output dengan alamat PLC yang digunakan. Kita buat tabel lagi. Dalam hal ini kita gunakan PLC M ya. PLC M221. Oke ya. Kita buat tabel ya untuk menyesuaikan antara tombol start ini, tombol stop, dan kecepatan 1 dan kecepatan 2 dengan alamat input output yang ada pada PLC Schneider. Oke ya, kita buat tabel ya, sama dengan tadi juga ada 3 ini ya. Saya tambahkan di sini. Ya, kita mulai di sini. Nomor 1, 2. Input. Ya. Ini kita bagi 2 lagi ya. Oke ya. Kita satukan. Ya. Kemudian ini kita bagi ya. Kita satukan. Buat di tengah, Ctrl E. Nah, ini alamat untuk kalau kita boleh istilahkan ini adalah sistem yang dengan konvensional. Konvensional itu apa artinya? Konvensional itu adalah semuanya serba tombol dan semuanya dengan kontaktor, gitu ya. PLC.